Tren yang muncul, warga China kelas menengah berbondong-bondong ke California untuk mencari suaka. Baru-baru ini, di komunitas perbatasan San Diego County, California, terjadi lonjakan yang mencolok dalam jumlah imigran China yang memasuki Amerika Serikat secara ilegal. Postingan dan video di platform media sosial China menawarkan panduan terperinci untuk metode masuk yang baru ini. Selama 2 hari terakhir, News Nation mengidentifikasi ratusan warga negara China di 2 kamp darurat yang berbeda di dekat Jacumba Hot Springs, sebuah kota kecil di San Diego County yang telah menjadi titik fokus terbaru untuk penyeberangan perbatasan ilegal. Sebagian besar dari mereka adalah pria dewasa lajang asal China. Video News Nation menyoroti bahwa orang-orang ini, tidak seperti imigran China sebelumnya yang mengalami kesulitan dan menempuh perjalanan ribuan mil untuk mencapai perbatasan AS Meksiko, tidak terlihat lapar dan tidak terlihat kelelahan. Mereka mengenakan pakaian bersih, berdiri di samping koper mereka. Karena kendala bahasa, pemrosesan imigran China membutuhkan waktu lebih lama bagi petugas perbatasan, sehingga menambah beban bagi mereka. Pengacara imigrasi Erica Pinheiro memberitahu New York Post bahwa orang-orang China yang ia temui di perbatasan San Diego, jika bukan kelas atas, setidaknya kelas menengah. Menurut sumber penegak hukum, para imigran tak berdokumen ini membayar penyelundup hingga $35.000 untuk memfasilitasi masuknya mereka dari Meksiko ke Amerika Serikat. Pinheiro mencatat bahwa, beberapa orang yang diwawancarainya memperoleh visa perjalanan, seolah-olah mereka akan berlibur ke Meksiko, mungkin menghabiskan 1 minggu di resor karena mereka punya uang. Laporan ini telah menarik perhatian dari dunia politik AS, yang menyatakan bahwa hal ini tidak normal dan menekankan bahwa mereka tidak boleh menganggap enteng masalah ini atau mencari-cari alasan. Pada bulan Oktober, patroli perbatasan AS menangkap lebih dari 4.000 warga negara China, sebuah peningkatan yang signifikan dari 329 orang yang ditangkap pada periode yang sama tahun lalu. Menurut Associated Press, Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, memperkirakan bahwa karena kerusakan yang signifikan pada ekonomi China selama periode nol COVID-19 dan peningkatan pengangguran di kalangan anak muda, 310.000 orang akan meninggalkan China tahun ini saja, dan warga negara China menduduki peringkat keempat sebagai kelompok imigran terbesar yang masuk ke Amerika Serikat, setelah Venezuela, Ekuador, dan Haiti. Kaum muda China memicu gelombang imigrasi, dengan Thailand sebagai pilihan utama. Kaum muda China memicu gelombang imigrasi, dengan Thailand sebagai pilihan utama. Sementara itu, banyak orang muda China yang merasa tidak yakin dengan prospek karir mereka baru-baru ini memilih untuk berimigrasi ke Chiang Mai, Thailand, di mana tingkat kehidupan lebih lambat dan harga-harga relatif rendah. Terutama setelah Moody, lembaga pemeringkat kredit internasional, merevisi prospek peringkat kredit pemerintah China menjadi negatif pada hari Selasa, tanggal 5 Desember dan media internasional mengamati dengan seksama apakah akan ada perbaikan dalam perekonomian China di masa depan. Volume pencarian untuk imigrasi melonjak, mencapai puncaknya 510 juta pencarian dalam 1 hari di bulan Oktober seperti yang dilaporkan. Tidak seperti negara-negara barat, Thailand menyediakan berbagai jenis visa jangka panjang, termasuk visa pelajar selama 1 tahun untuk kursus bahasa dengan biaya mulai dari $700 hingga $1.800, sehingga migrasi menjadi relatif mudah. Pada akhir Januari tahun ini, pencarian imigrasi ke Thailand mencapai 300.000 dalam 1 hari. Selain itu, menurut Chen Lifu, Presiden Asosiasi Profesor Taiwan, setelah perang dagang antara Amerika Serikat dan China, negara-negara barat telah meningkatkan pengawasan terhadap imigran China terkait keamanan dan dana. Thailand, dengan keunggulan geografis dan faktor lainnya, telah menjadi pilihan yang lebih disukai. Chen Lifu menyebutkan, secara relatif, Thailand adalah negara kuasi kapitalis dan negara bebas, relatif makmur, di mana uang lebih berdaya guna, dan lebih ramah. Baru-baru ini, China dan Thailand memperluas perjanjian pariwisata mereka, sehingga mereka secara khusus menyambut orang-orang China. Selain itu, sudah ada banyak orang China perantauan di Thailand, sehingga mereka yang memilih untuk berimigrasi ke Thailand dapat segera berintegrasi ke dalam komunitas yang sudah ada dan segera mendapatkan pekerjaan. Di banyak tempat lain, mungkin ada kendala bahasa dan lebih sedikit kesempatan kerja bagi orang China.